Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Jaharajen, mahasiswi UIN Wali Songo, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, akan menyampaikan kritik dan saran mengenai kebijakan perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Kita ketahui, kebijakan perencanaan pembangunan adalah program kebijakan perencanaan pemerintah yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk perubahan yang lebih tepat dan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sendiri telah memperoleh alokasi anggaran dana hampir 500 triliun, itu di tahun 2018. Tentunya setiap tahun akan memperoleh alokasi anggaran dana yang sama. Untuk apa? Ya pastinya untuk perkembangan pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Bagaimana kebijakan pemerintah? Kebijakan memang bersifat memaksa, yang kebijakan tidak akan pernah selesai. Namun ada beberapa yang sudah dianggarkan dan ada beberapa juga yang sudah berjalan. Mengapa yang hanya dikembangkan hanya pembangunan infrastruktur saja, seperti pembangunan sarana, pembangunan gedung-gedung, pembangunan jalan, jembatan, dan lainnya. Pembangunan yang bersifat fisik yang kelihatan. Bahkan pembangunan tersebut masih belum teralokasikan, bahkan belum merata atau bisa dikatakan belum stabil. Mungkin bisa dikatakan juga tidak. Sebenarnya pemerintah harus memperhatikan lebih kepada masyarakat, karena masyarakat merupakan aktor partisipasi. Masyarakat merupakan agen perubahan. Melalui partisipasi masyarakat, melalui keikutsertaan masyarakat, pembangunan akan berjalan stabil. Indikator pembangunan seperti pertumbuhan di sini seperti per kapita pendapatan penduduk, seperti kayak GNP, Gen GDP, kemudian pemerataan Gini ratio, rasio ketimbangan semakin tinggi. Jika rasio ketimbangan semakin tinggi, itu semakin tidak baik. Kemudian pengembangan kualitas kehidupan masyarakat, seperti dengan pemerataan penduduk. Jika ingin perkembangan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik, buatlah masyarakat lebih mandiri. Pemerintah sudah mengadakan dana desa. Dana desa merupakan inovasi dari PNPM. Namun, melalui dana desa, masyarakat juga harus diajak untuk berpartisipasi dalam pengelolaannya. Bagaimana cara pengelolaannya? Dari pemerintah melakukan sosialisasi yang baik dengan perantara atau perangkat desa. Dari perangkat desa, kemudian mengajak ada hal lain juga dalam peningkatan pembangunan, seperti kurang cakapnya masyarakat. Bagaimana mungkin dengan sosialisasi, pelatihan, keterampilan atau pendidikan keterampilan melalui dari pemerintah untuk masyarakat, agar masyarakat mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Ada juga ketimpangan di tiap-tiap daerah, itu menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat. Agar masyarakat memperoleh hak yang sama, mungkin dengan diadakannya keadilan, pemerataan keadilan, melalui pengembangan konektivitas dan sosialisasi yang baik. Yang lain lagi seperti pembangunan infrastruktur jalan tol. Jika sosialisasinya tidak berjalan baik, itu akan menimbulkan dampak besar bagi masyarakat sekitar pembangunan jalan tol tersebut. Dampak negatifnya seperti tergusurnya rumah-rumah penduduk, tergusurnya toko-toko. Mereka juga bisa kehilangan pekerjaan, polusi seperti asap-asap
dari mobil besar dan menimbulkan kebisingan juga. Namun jika sosialisasi berjalan baik pun, masyarakat butuh adanya hak timbal balik atas pembangunan jalan tol tersebut, seperti pergantian ganti untung atau semacam ganti rugi. Jika pembangunan ingin berjalan stabil, berjalan baik, harus adanya investor yang kuat. Karena melalui investor juga itu memiliki kebutuhan yang lain. Atau bisa dibilang investor memiliki kebutuhan tersendiri. Nah, jika pembangunan infrastruktur berkembang, pembangunan masyarakat pun berkembang, dan juga memudahkan akses pembangunan distribusi logistik yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian kritik dan saran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.